Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bunda yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bunda berharap semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini anak-anak bertemu lagi dengan Bunda Nabila dalam pelajaran matematika. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar matematika hari ini? Baik, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya silahkan sikap berdoa. Hap. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, agar anak-anak lebih bersemangat lagi, Bunda akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama. Silahkan anak-anak mengikuti Bunda ya. 1, 2, 3. Ayo semua kita belajar sudut supaya pintar. Ayo semua kita sebutkan macam-macam jenis sudutnya. Tumpul, lancip, dan siku-siku. Ayo ulangi sekali lagi. Tumpul, lancip, dan siku-siku. Itu semua jenis sudutnya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah lebih bersemangat ya? Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Materinya adalah sudut pada bangun segitiga dan bangun segi empat. Tetapi sebelumnya silakan anak-anak siapkan bukunya terlebih dahulu ya. Bagaimana? Sudah siap? Setelah itu silakan anak-anak menyimak materi dari Bunda berikut ini. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar matematika bersama. Materinya adalah sudut pada bangun segitiga dan segi empat. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Nah anak-anak, yang pertama kita akan belajar sudut pada bangun segitiga. Jumlah sudut pada bangun segitiga adalah 180 derajat. Nah silahkan anak-anak perhatikan bangun segitiga berikut ini. Pada bangun segitiga tersebut terdapat sudut A, sudut B, dan sudut C. Maka, besar sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C adalah 180 derajat. Silakan anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Tentukan besar sudut R pada bangun segitiga berikut. Nah, untuk menyelesaikannya, mari kita ingat kembali bahwa jumlah sudut pada bangun segitiga adalah 180 derajat. Sehingga, sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R adalah 180 derajat. Yaitu, 45 derajat ditambah 80 derajat ditambah sudut R adalah 180 derajat. Maka untuk mencari sudut R kita bisa hitung dengan cara 180 derajat dikurangi 45 derajat dikurangi 80 derajat. Hasilnya adalah 55 derajat. Jadi besar sudut R adalah 55 derajat. Contoh berikutnya, tentukan besar sudut Z pada bangun segitiga berikut. Nah, untuk menyelesaikannya, kita perlu ingat bahwa jumlah sudut pada bangun segitiga adalah 180 derajat. Dan perlu kita perhatikan bahwa sudut Y adalah sudut siku-siku. Besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Nah, sehingga sudut X ditambah sudut Y ditambah sudut Z sama dengan 180 derajat, yaitu 30 derajat ditambah 90 derajat ditambah sudut Z adalah 180 derajat. Untuk mencari sudut Z dapat kita hitung dengan cara 180 derajat dikurangi 30 derajat dikurangi 90 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat. Jadi, besar sudut Z adalah 60 derajat. Contoh berikutnya. Tentukan besar sudut A pada bangun segitiga berikut. Nah, untuk menyelesaikannya perlu kita ingat bahwa jumlah sudut pada bangun segitiga adalah 180 derajat. Pada bangun segitiga tersebut terdapat satu sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Sehingga sudut A ditambah sudut A ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. 2 sudut A ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat.
2 sudut A dapat kita hitung dengan cara 180 derajat dikurangi 90 derajat. Hasilnya adalah 90 derajat. Maka untuk mencari sudut A dapat kita hitung dengan cara 90 derajat dibagi 2. Hasilnya adalah 45 derajat. Jadi besar sudut A adalah 45 derajat. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah semakin paham ya? Anak-anakku, untuk materi yang kedua kita akan belajar mengenai sudut pada bangun segi 4. Jumlah sudut pada bangun segi 4 adalah 360 derajat. Silakan anak-anak perhatikan bangun segi 4 berikut ini. Pada bangun tersebut terdapat 4 sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Maka besar sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D adalah 360 derajat. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak simak contoh soal berikut ini. Contoh pertama, tentukan besar sudut L pada bangun segi 4 berikut. Nah, untuk menyelesaikannya perlu kita ingat bahwa jumlah sudut pada bangun segi 4 adalah 360 derajat. Pada segi 4 tersebut, sudut K merupakan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Maka, sudut K ditambah sudut N ditambah sudut M ditambah sudut L adalah 360 derajat, yaitu 90 derajat ditambah 110 derajat ditambah 85 derajat ditambah sudut L adalah 360 derajat. Untuk mencari sudut L dapat kita hitung dengan cara 360 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 110 derajat dikurangi 85 derajat. Hasilnya adalah 75 derajat. Jadi besar sudut L adalah 75 derajat. Contoh selanjutnya, tentukan besar sudut S pada bangun segi 4 berikut. Nah, untuk menyelesaikannya, kita ingat kembali bahwa jumlah sudut pada bangun segi 4 adalah 360 derajat. Sehingga, sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R ditambah sudut S adalah 360 derajat, yaitu 58 derajat ditambah 109 derajat ditambah 74 derajat ditambah sudut S adalah 360 derajat. Untuk mencari sudut S dapat kita hitung dengan cara 360 derajat dikurangi 58 derajat dikurangi 109 derajat dikurangi 74 derajat. Hasilnya adalah 119 derajat. Jadi, besar sudut S adalah 119 derajat. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah semakin paham ya? Waktunya tantangan. Nah, agar anak-anak semakin paham lagi dengan materi yang telah Bunda berikan hari ini, silakan anak-anak bisa mengerjakan latihan soal di buku paket matematika halaman 183 latihan 1 bagian B dan halaman 185 latihan 2 bagian B. Kerjakan tantangan dari Bunda dengan semangat, teliti, dan sungguh-sungguh ya, agar hasilnya dapat maksimal. Bunda yakin anak-anak pasti dapat mengerjakan tantangan dari Bunda dengan baik. Karena di teladan semua anak itu hebat. Bagaimana anak-anak Bunda yang soli dan solihah? Sudah lebih paham ya tentang sudut pada bangun segitiga dan bangun segi 4? Alhamdulillah. Nah, agar anak-anak lebih paham lagi, Bunda ada tantangan untuk anak-anak. Tantangannya adalah silahkan anak-anak mengerjakan buku paket matematika latihan 1 bagian B pada halaman 183 dan latihan 2 bagian B pada halaman 185. Kerjakan dengan semangat, teliti dan sungguh-sungguh ya. Bunda yakin anak-anak pasti bisa mengerjakannya dengan baik. Karena di teladan semua anak itu hebat. Dan jangan lupa juga anak-anak harus tetap menjaga murojaahnya, sholat 5 waktunya, menjaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Baik, mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Natatim bil hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak, sekian dari Bunda Nabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.